Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku semua kelas 7 di pelajaran Akidah Akhlak semester 1 bersama saya Bu Ratu Ulin Nuha ya. Di sini sebelumnya saya akan menampilkan profil pengajar, memperkenalkan diri kepada kalian semua. Nama saya Ratu Ulin Nuha Khairul Ummah SPDI. Di situ saya cantumkan NIP saya, kemudian tempat tanggal lahir di Yogyakarta 21 September 1991 ya. Ini Farzan ya, saya tinggal di Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Yogyakarta. Nah, di situ juga saya cantumkan alamat email saya, yaitu ratu.ulnuha91@gmail.com. Nah, kalian juga bisa mengikuti pelajaran saya di blog ratuulinuha.blogspot.com. Kemudian kalian juga bisa memutar kembali video pembelajaran saya di YouTube channel Ratu Ulinuha. Nah, riwayat pendidikan saya selama TK dan SD, saya bersekolah di kota Yogyakarta. Kemudian ketika SMP, SMA, dan tingkat perguruan tinggi, saya bersekolah di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri, Ngawi, Jawa Timur, Indonesia. Nah, pada semester 1 ini ada 5 bab yang akan kita pelajari dalam pelajaran Akidah Akhlak. Bab pertama adalah mengenai akidah Islam. Bab kedua mengenai sifat-sifat Allah. Bab ketiga mengenai tobat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Bab keempat mengenai adab sholat dan berzikir. Kemudian bab kelima mengenai keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Langsung saja kita akan menuju ke pembahasan pertama di bab 1, yaitu mengenai akidah Islam. Nah, kompetensi apa saja yang harus kita mampu capai dalam bab 1 ini? Di bab 1 ini kita diharapkan mampu menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir, bersikap, dan bertindak. Kemudian mampu mengamalkan perilaku jujur dan istiqomah sebagai implementasi dari meyakini akidah Islam. Dari segi pengetahuan, kita diharapkan mampu memahami dasar, tujuan, bukti atau dalil akidah Islam dan manfaat mempelajarinya. Kemudian dari segi keterampilan, diharapkan mampu mengkomunikasikan dasar, tujuan, bukti, dalil akidah Islam baik dalam bentuk peta konsep atau media lainnya. Nah, tujuan pembelajaran kita di semester 1 ini itu apa saja? Yang pertama, adik-adik semua diharapkan mampu menjelaskan pengertian akidah Islam, mampu menunjukkan dalil tentang akidah Islam, mampu menjelaskan dasar akidah Islam, kemudian mampu menyebutkan tujuan akidah Islam, mampu membedakan pengertian iman, Islam, dan ihsan. Kemudian yang terakhir, mampu menyebutkan hubungan iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang mengenai akidah Islam, apa sih pengertian akidah Islam? Di sini kita bahas dulu. Akidah itu adalah dalam bahasa, akidah itu berarti ikatan atau perjanjian yang mana berasal dari kata aqada yaqidu aqidatun ya, berasal dari bahasa Arab. Kemudian secara istilah, akidah itu berarti suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Kemudian, jadi akidah ini bukan hanya dimiliki oleh orang Islam saja, bukan hanya dimiliki oleh satu agama saja, tapi bisa digunakan dalam agama-agama lain seperti akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Kristen, akidah Yahudi, dan lain sebagainya. Ya. Kalau akidah Islam, jadi akidah Islam itu apa? Akidah Islam atau dalam bahasa Arab disebut al-aqidah al-islamiyah, itu berarti bisa diartikan sebagai
pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Jadi orang yang beragama Islam disebut muslim, ya. Pondasi awal dari akidah Islam adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Jadi sebagai orang Islam, hal pertama yang harus kita pahami adalah keyakinan. Kita harus yakin terhadap Allah, ya, bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Dasar-dasar akidah Islam. Di sini ada sebuah hadis, ya. Taraktu fikum amrayni ma in tamassakum bihima la tadillu abadan kitaballahi wa sunnatar rasulih. Yang mana artinya adalah telah kutinggalkan kepadamu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu dua hal tersebut? Yang pertama adalah kitabullah atau Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnatur rasul atau hadis, ya. Nah, kita bahas dua hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita, warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita sebagai petunjuk ke jalan yang benar. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu isinya adalah perkataan Allah, ya. Yang mana Al-Quran itu ayat-ayatnya diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah menuangkan firman-firmannya berkenaan dengan konsep akidah yang benar dan harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Nah, di sini ada ayat Al-Quran mengenai tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah, ya, yang menyatakan bahwasanya Allah itu satu. Berada dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Pasti adik-adik semua sudah hafal. Ayo silakan dihafalkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mana artinya adalah katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan Dia. Dia itu kembali kepada Allah. Nah, yang kedua adalah hadis. Nah, hadis itu apa? Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Jadi segala apapun yang diucapkan, yang diperbuat oleh Nabi Muhammad, dan sikap diam Nabi pun itu dinamakan hadis. Islam telah menegaskan bahwasanya hadis itu menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, ya, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Jadi setelah Al-Quran, tingkatan selanjutnya adalah hadis, ya. Hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran karena semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturutkan nafsu saja. Jadi semua yang ada dalam diri Nabi Muhammad itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Yang kedua, Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah. Sudah beri petunjuk oleh Allah semuanya untuk mengikuti Nabi Muhammad. Banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global, termasuk masalah akidah Islam. Karena Al-Quran itu masih umum, masih global, maka dijelaskan secara rinci lebih detail oleh hadis. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Kalau Rasulullah sudah melarang, maka tinggalkan, ya. Berada di surah Al-Hasyr
Al-Hasyr ayat 7. Tujuan mempelajari akidah Islam, apa sih tujuannya? Yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Jadi dalam diri masing-masing manusia itu pasti ada dasar ketuhanan. Jadi dia itu punya naluri bahwasanya saya tuh memiliki Tuhan. Siapa sih yang menciptakan saya? Kenapa ada bumi, kenapa ada langit, kenapa ada siang, kenapa ada malam, itu berada di pikiran masing-masing manusia, sehingga mencari siapa sih yang menciptakan. Nah, itu untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang sesat, yang menyesatkan, untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar, serta dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sekarang menuju ke pengertian iman, Islam, dan ihsan. Perbedaannya itu apa? Iman, Islam, ihsan. Iman itu dalam segi bahasa berarti percaya. Secara istilah, al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalul bil arkan. Nah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Iman terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan mengenal, yang mana artinya seseorang baru mengenal sesuatu yang diimani. Jadi, tingkatan paling rendah yaitu baru mengenal saja. Yang kedua, tingkatan kesadaran, yang artinya adalah iman seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani disadari oleh alasan tertentu. Tingkatan yang paling tinggi yaitu tingkatan hakul yakin, yang mana artinya adalah iman yang tertinggi. Seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan tertentu, tapi diikuti juga dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah. Orang yang beriman disebut mukmin. Masih ingat siapa yang sudah hafal rukun iman? Ya, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi atau rasul, iman kepada hari kiamat. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Semuanya wajib kita imani, harus kita percaya. Tidak boleh saya mau beriman kepada 5 hal aja, saya nggak percaya ada qada dan qadar. Boleh tidak? Nggak boleh. Kalau kita tidak mempercayai satu, berarti kita gugur semuanya. Maksudnya tidak sah semuanya, iman kita tidak sah. Jadi kalau misalnya kita mengimani satu, harus mengimani yang lain. Jadi 6-6-nya wajib kita imani. Nah, selanjutnya Islam. Nah, Islam itu apa? Secara bahasa, Islam itu adalah tunduk, patuh, menyerah, dan selamat. Secara istilah, Islam adalah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Orang yang Islam disebut Muslim. Jadi kita sebagai orang Islam itu juga bisa disebut orang Muslim. Nah, di sini ada hadis mengenai Islam. Akhbirni anil Islam. Ini hadis Jibril ya. Akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Fan in istata'a ilaihi sabila. Ya, yang mana artinya adalah kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
kesaksian bahwa, jadi Islam itu adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat dan puasa Ramadan, serta haji ke Baitullah jika kamu mampu berpergian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Ayo coba yang sudah hafal disebutkan. 1. Bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua, menegakkan sholat, wajib hukumnya, ya, jangan ada yang meninggalkan sholat. Kemudian puasa Ramadan itu juga wajib, semua yang ada di sini wajib. Kemudian menunaikan zakat. Dan yang terakhir, berhaji bagi yang mampu. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ihsan. Kalau ihsan itu apa ya? Secara bahasa, ihsan itu berarti berbuat baik, berbakti atau mengabdikan diri. Secara istilah, ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Ini juga ada hadis, qala fa akhbirni 'anil Islam, lanjutannya ya, lanjutan hadis Jibril yang tadi. Qala fa akhbirni 'anil Islam. Qala anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya adalah, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu. Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hakikat ihsan itu adalah kita menyadari bahwasanya Allah itu selalu melihat kita walaupun kita tidak bisa melihat Allah. Hadis riwayat Muslim. Semua perbuatan itu dilakukan semata-mata karena Allah, seolah-olah orang yang melakukan perbuatan itu sedang berhadapan dengan Allah. Orang yang telah menerapkan hal ini disebut dengan muhsin. Nah, 4 macam ihsan. Ihsan terhadap Allah, ihsan terhadap diri sendiri, ihsan terhadap sesama manusia, dan ihsan terhadap makhluk lain atau alam lingkungan. Sekarang, apa sih hubungan iman, Islam, dan ihsan? Kenapa 3 hal ini kita bahas? Hubungannya ketiganya apa? Hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini di dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman menekankan pada akidah dan keyakinan atau amal batin. Jadi, iman itu berada di dalam hati. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tauhid. Jadi, ilmu iman itu letaknya di dalam hati karena berhubungan dengan keyakinan. Sedangkan Islam lebih menekankan amal lahir atau tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya, ya. Jadi sebagai bukti bahwa kita itu beriman itu dibuktikan dengan adanya Islam. Islam itu berhubungan dengan tindakan nyata atau segala sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Itu adalah Islam. Sedangkan ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang, sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Rukun ihsan berisi tentang pelaksanaan ibadah dengan khusyuk, rendah hati, ikhlas, menghadirkan hati, menghadirkan keagungan Allah, merasa dilihat Allah, baik ketika diam maupun bergerak. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tasawuf. Jadi kalau iman letaknya dalam hati, kalau Islam dalam perbuatan kita, kalau ihsan itu perwujudan dari iman yang ada dalam hati kita dan Islam dalam perbuatan kita. Jadi misal kalau kita mengerjakan sholat itu kan berada dalam Islam ya, perbuatan ya, Islam.
rukun Islam. Nah, kita percaya kepada Allah, kita punya iman, kita percaya kepada Allah, kemudian kita melaksanakan rukun Islam, kita melaksanakan sholat. Nah, itu sudah iman dan Islam kita laksanakan ya secara berbarengan. Nah, sedangkan ihsan itu adalah kekhusyuan kita dalam beribadah. Nah, ketika kita sholat itu kita sadar dengan seyakin-yakinnya, sadar bahwasanya aku sedang diperhatikan oleh Allah, berarti sholatku harus baik, seperti itu. Maka jika ada keimanan dan Islam kemudian ihsan yang baik dalam diri kita sebagai orang Islam, sebagai muslim, maka tidak ada lagi yang namanya Islam KTP ya, hanya di KTP saja tapi tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa Ramadan dan lain sebagainya. Iman sebagai bentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Itu adalah conclusionnya atau inti dari iman, Islam, dan ihsan. Nah, terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya di bab ini. Semoga adik-adik semua bisa mengikuti dengan baik. Jangan lupa cek lagi blog saya. Jika ada tugas, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, untuk kita semua. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.